Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekatama selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya mengundang salah satu pemuda dari tiga desa di Tanjung, dan mereka bisa dibilang merupakan korban dari banjir yang ada di daerah setempat. Ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, nama abang siapa, terus ya kita bahas nih sedikit tentang sebenarnya apa sih yang terjadi nih di desa Tanjung Rawang dan sekitarnya. Nah, baik, sebenarnya kami ucapkan terima kasih kepada Bang Pori yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan aspirasi kami di selaku pemuda yang ada di 3 desa Tanjung. Pertama, kenapa disebut 3 desa Tanjung itu dulunya satu desa itu. Dulu satu desa. Okay. Dimekarkan menjadi 3 desa. Awalnya itu yang pertama dimekarkan menjadi Paling Serompun. Setelah itu dimekarkan lagi menjadi desa Tanjung Muda. Yeah. Jadi saya sendiri Arisan Rizal dari desa Paling Serompun, perwakilan dari mungkin rekan-rekan pemuda kalau mau masuk semuanya udah bisa kemana. Jadi mewakili kawan-kawan pemuda yang ada di 3 desa Tanjung untuk menyampaikan mungkin keadaan kami di saat banjir sampai saat ini. Mungkin untuk kronologinya mungkin yang mulai dari tanggal mungkin sebelumnya kami sudah terdampak dulu. Oh, jadi duluan di desa Tanjung dibandingkan desa-desa yang lain ya? Betul. Okay. Betul. Cuma baru di awalnya itu di seberang pinggir Batang Merau. Bukan sebelah sini seberangnya. Seberangnya sudah terdampak kurang lebih seminggu sebelum bencana ini heboh, viral gitu kan. Iya. Nah, itu keadaannya. Jadi di pinggir Batang Merau itu mulai terdampak itu di tanggal 31 malam. Itu sudah debit air sudah, kalau yang seberang sini sudah semata kaki. Semata kaki. Masyarakat sedang tidur menyelamatkan beberapa barang yang bisa diselamatkan. Masih banyak barang yang tersisa, namun ya karena air itu mendesak dari arah mudik atau dari arah hulu ke, ya bisa dikatakan seluruh air itu tertumpuk ke kami dulu baru disalurkan ke arah hilir gitu. Makanya agak berdampak lama. Untuk saat ini juga contoh di daerah Rawang terkhususnya itu di daerah Semantigara sudah mulai surut. Tapi keadaan di 3 desa Tanjung saat ini masih tergenang air, belum bisa dihuni rumahnya sampai saat ini. Oh, jadi sekarang udah lumayan surut ya? Udah lumayan surut ya, lumayan membaik ya. Alhamdulillah. Tapi tidak di desa Tanjung. Juga membaik, tapi tidak istilahnya tidak total. Kalau daerah lain sudah bisa bersih-bersih rumah, kami belum. Masih ngungsi di pinggiran jalan dengan perlengkapan tenda seadanya, dengan swadaya masyarakat. Kemudian ada tenda dari pemerintah juga, tidak, kalaupun ada itu tidak banyak. Ya, kita bicara ini kronologis terjadinya tadi. Yeah. Mungkin bisa dijelasin lagi ke teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton gitu. Baik. Kalau untuk kronologisnya kenapa banjir ini terjadi besar seperti ini, mungkin karena intensitas hujan yang ada di Kerinci, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu yang luar biasa intensitasnya. Kemudian di wilayah 3 desa Tanjung itu tembok penahan yang dibangun itu sudah jebol. Kurang lebih 15 meter itu sudah jebol. Itu di desa Tanjung Muda. Kenapa bisa jebol? Karena tidak bisa menampung tadi. Iya. Udah banyak air yang, ya maksudnya udah banyak debit air yang ada di lokasi, akhirnya jebol, dan curah hujan yang semakin banyak, air yang semakin deras gitu ya. Iya. Mungkin kalau untuk kronologis kenapa bisa jebol itu mungkin ya sama intensitas hujan yang sangat deras, air Sungai Batang Merau itu sudah meluap, dan sebagian tembok penahan yang sudah dibuat itu walaupun sudah tinggi, itu sudah air Batang Merau itu yang ada di Sungai Batang Merau itu sudah melebihi tembok penahan yang ada di 3 desa Tanjung itu. Banyak luapan sungai itu di beberapa titik.
paling seru pun tak ada 2, 3, 4 titik. Ya. Itu pun di desa lain atau hampir seluruhnya. Kemudian kenapa bisa sampai jebol? Mungkin di Desa Tanjung Muda itu setelah jalur lokasi dari tembok penahan yang roboh atau ya tidak tahan lagi dengan intensitas hujan itu, karena ada jembatan yang di Desa Tanjung Muda itu yang sampahnya tidak sudah terlalu banyak tertumpuk, jadi aliran sungai itu tidak ngalir. Tunggu. Deras. Mau nanya dulu. Masyarakat desa di sana membuang sampah di sungai? Bukan. Kalau masyarakat di Tiga Desa Tanjung itu mungkin sudah ada program dari pemerintah, walaupun tidak optimal tempat pembuangan sampah yang sudah dibuat di Desa Paling Seru pun itu dijemput tiap pagi. Dan sampah itu bukan hanya dari Ampara Rawang, dari Kota Sungai Penuh, tapi juga dari Kabupaten Kerinci. Tumpukan sampah kayu-kayu bekas, mungkin pohon tumbang segala macam itu tertumpuk di situ. Aliran sungai itu tidak lancar ke arah lewat dari jembatan itu. Makanya tembok penahan sebelum dari jembatan itu jebol gitu. Oke. Terus sejauh ini mungkin bisa diceritain ke teman-teman Biar Farm Podcast, apa aja nih yang sudah pemuda 3 desa ini lakukan untuk warga sekitar? Ya mungkin kalau untuk pemuda sendiri mungkin ya dikarenakan semuanya terdampak, termasuk pemuda juga terdampak, rumahnya juga terdampak, tapi dari beberapa gerakan dari pemuda, mungkin awalnya kami bergerak individual, individual bergerak untuk membantu masyarakat dengan kemampuan yang ada, membantu contoh ya melalui media sosial, itu yang bisa dilakukan. Open donasi juga kami laksanakan, dan itu saya rasa tidak terlalu lancar open donasi masuk ke 3 Desa Tanjung karena terfokus pada satu posko induk yang ada di ex kantor DPRD Kota Sungai Penuh. Dan sampai saat ini juga bantuan yang mengalir juga tidak banyak ke 3 Desa Tanjung. Terakhir kemarin mulai masuk bantuan, juga ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah membantu berupa sembako segala macam yang ya lumayan untuk mengurangi beban dari kami yang terdampak. Oke. Kita bicara kronologis ya. Sebelumnya ya, yang abang tahu itu kemarin juga sempat di share tuh, di post di video shortsnya For Creative Space di YouTube, pemantauan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebelum dan sesudah terjadinya banjir dari satelit. Iya. Jadi yang dulunya hijau nih, iya, ada pohon-pohon gitu kan, hijau, taunya sekarang udah warna coklat nih, udah kayak kolam susu. Susu coklat. Nah, artinya bisa dibilang sudah parah, dan kalau nggak salah di daerah hilir juga kena. Di daerah hilir juga berdampak, di daerah Semerap dan sekitarnya ya. Iya, Semerap. Daerah sana. Terus juga yang di hulu tadi di daerah Mudik, dan dampaknya juga di Desa Rawan. Jadi nggak di desa 3 desa ini aja, jadi semuanya di Kerinci juga kena. Nah, menurut pandangan Bang Aris, efeknya ini apakah dari Kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci? Kalau efeknya itu mungkin semuanya terdampak ya, dari mungkin bukan seluruhnya yang ada di Kabupaten Kerinci, namun bencananya tetap ada, contoh ada longsor segala macam. Kalau terkhusus untuk banjir ini mungkin salah satu ya menjadi efek terjadinya banjir ini menurut pribadi. Saya juga minim pengetahuan, tapi saya coba menganalisa itu, mungkin salah satunya alam ini mulai marah. Alam yang ada di Kerinci ini mulai marah pada seluruh manusia yang ada di bumi sakti alam Kerinci dan Ketanusuat satu Bede. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Contoh, pohon di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh sudah berkurang. Itu tandanya apa? Tanda
tandanya ada bisa jadi penambangan liar yang saat ini mungkin belum diatasi, belum diatasi oleh pihak terkait, terkait yang menangani itu. Kemudian juga banyak seperti bisa disampaikan, saya juga tidak tahu efek jelasnya mungkin berdampak ke banjir atau tidak. Saya rasa iya. Galian C yang ada di daerah Sula segala macam itu juga saya rasa berdampak ke aliran sungai. Galian C. Oke, mungkin bisa diceritain ke teman-teman Biar Farm Podcast yang nonton, Galian C ini apa sih? Ya mungkin ada penambangan liar. Penambangan liar. Penambangan liar mungkin. Oke. Kita juga tidak tahu data realnya juga, cuma dari informasi-informasi berita-berita yang kita baca mungkin ya bisa jadi orang buat-buat saja kan, tapi kita sewaktu masyarakat menganalisa itu, mungkin ini salah satu penyebabnya. Contoh ada penggalian sungai yang pasir yang diambil dan banyak hal lagi penambangan. Sebelumnya kan juga kita mungkin Pampori juga pernah dengar heboh di kaki Gunung Kerinci gundul. Ya. Mungkin itu penyebab tidak ada yang menjadi yang bisa meresap air karena pohon-pohon itu sudah bukan habis, berkurang banyak. Nah, gitu. Iya. Tadi juga sempat ngobrol sih sama ada salah satu pihak dari TNKS tentang penanganan hutan gundul yang ada di kaki Gunung Kerinci. Selengkapnya nanti ada tuh di podcast saya. Ditunggu. Ya, kita mencari solusi juga. Ini sebenarnya legal atau gimana, atau ada hak sewa atau gimana, kita nggak tahu. Nanti bisa ditanyakan di podcastnya saya. Tapi sebelum itu balik lagi, kita membahas sedikit tentang Galian C ini tadi. Separah itukah efek dari Galian C ke masyarakat sehingga terdampaknya banjir nih, menurut pandangan Bang Aris? Kalau menurut pandangan saya mungkin bisa dikatakan iya. Kenapa? Sudah terbukti. Mungkin banyak pihak yang mengatakan wah, ini tidak berdampak ke alam. Alam itu marah. Kita sendiri ketika diganggu berlebihan itu pun marah. Apalagi alam ini sudah berlebihan kita ganggu. Mungkin masyarakat garapnya sudah jauh ke wilayah TNKS, itu juga mengganggu habitat di kawasan TNKS. Kemudian ya air tidak ada penahan lagi. Contoh saja nih di 3 Desa Tanjung itu, dulu banyak pohon-pohon segala macam yang akhirnya karena ada ya gunanya untuk mengatasi banjir juga, dilebarkan. Seharusnya bisa ditanam berbagai macam pohon yang ada di pantaran pinggir Batang Marau itu, ya gunanya untuk meresap air gitu. Betul. Untuk menahan, kalaupun tembok yang dibangun oleh pemerintah ya itu bisa dibantu dengan adanya akar-akar gitu. Ya banyak jenis akar, walaupun ilmu kita tidak sampai di situ. Tapi akar yang ditampung juga nggak sanggup karena hutannya kebanyakan udah gundul gitu ya. Asli Bang. Nah, dan selain itu ada lagi nggak mungkin penyebab banjir menurut analisa dari Bang Aris? Mungkin kemarin sempat juga, bukan keliling namanya, dalam keadaan musibah juga memantau kawan-kawan yang ada di daerah lain melalui media sosial juga di daerah Kubang dan daerah sekitarnya itu ya wilayah Kabupaten Kerinci. Aliran Sungai Batang Merau masih satu aliran, sungai itu mungkin ya, kalaupun ada tembok penahannya juga aliran sungai itu luas Sungai Batang Merau itu kecil di daerah sana. Jadi makanya masyarakat tuh ketika airnya aliran intensitas hujannya tinggi ya langsung berefek ke masyarakat, langsung masuk ke rumah-rumah warga. Dan dari arah sana, karena mungkin di daerah 3 Desa Tanjung ini rendah atau ya istilahnya tidak terlalu tinggi lah dibandingkan daerah lain, makanya mendesak air itu ke arah kami. Jadi karena walaupun termasuk ke warga dulu, nanti alirannya tetap tertampung di 3 Desa Tanjung dulu. Karena tidak tertampung kalau sudah di karena lokasinya sempit tadi. Sempit di daerah hulu. Nah, gitu. Ada pun yang mungkin dari daerah Sulak, Bang Puri juga tahu, daerah Sulak dan sekitarnya itu juga mungkin Batang Meraunya itu besar tapi dangkal.
Iya. dangkal. Terus bisa kita lihat eh, ketinggian air yang ada di situ. Sedangkan di tiga desa Tanjung Amparawan itu ya berulang kali di apa bahasanya dikerok segala macam pakai eskavator itu. Normalisasi. Normalisasi ya betul. bahasanya, normalisasi. Jadi normalisasi mungkin ini menurut pandangan saya. Dinormalisasinya hanya di tengah. Kalau di hilir tidak di istilahnya dia ya kayak gini jadinya kan? Iya betul. Ya, tertumpuk di sini. Ketika tidak tertampung lagi oleh Sungai Batang Merau di Tiga Desa Tanjung, baru berefek ke Bay. Karena tidak tertampung lagi. Iya. Rumah warga pun sudah, kalau di Desa Tanjung Muda itu, tepatnya di Desa Air Mati namanya. Walaupun airnya hidup, kalau saat ini saya belum tahu hidup atau tidak. Karena masyarakat juga butuh air bersih karena tidak bisa akses lagi. Itu mungkin ujung atap, mungkin saat ini sudah mulai nampak rumah. Saking tingginya debit air. Iya, iya, iya. Ada tuh kemarin tuh saya podcast sama kalau di Tanjung tuh ada Tino Ruwai. Oh iya, Penyanyi Rentakudo ya. Iya. Penyanyi Rentakudo legend yang ada di Kerinci ini. Lihat postingan dari anaknya tuh air udah nyampe di atas. Iya, betul. Udah apa ya? Udah nggak kelihatan lagi pintu rumah. Iya, Ya, saking parahnya ya di daerah sana. parah sekali. Kalau kemarin kami sampaikan ke mungkin jadi narasumber juga di tempat lain, juga kami sampaikan meminta 2 kata untuk Tiga Desa Tanjung. Saya sampaikan 2 kata untuk Tiga Desa Tanjung itu parah dan perih. Parah dan perih. Parah dan perih. Kenapa saya sampaikan itu? Karena keadaan masyarakat di situ, pertama, mata pencahariannya terhenti. Oke. Nah, mungkin sektor itu juga pendidikan pun kawan-kawan daerah Sungai Penuh sekitarnya yang tidak terefek mungkin sudah bisa melanjutkan pendidikan. Sekolah gitu ya. Kan karena sekolah udah dibuka nih di beberapa ya rumah sudah, sekolah ya sekolah gitu. sesuai dengan kalender pendidikan kan memang Ya. sudah dimulai. Kami yang berefek ini masih belum bisa menikmati pendidikan. Kemudian di sektor ekonomi karena mayoritas masyarakat itu pekerjaannya bukan petani sebenarnya. Orang sering nyebut Tiga Desa Tanjung itu petani, bukan. Kami buruh tani. Buruh tani. Buruh tani. Oke. Rata-rata mereka di sana pekerjaannya buruh tani. Buruh tani. Terus apa lagi? Kemudian peternak. Peternak ini bukan ternak punya sendiri, Tapi ternak orang lain. nah ternak juragan gitu. Oh, Ternak juragan. ada apa ya? Ada istilahnya? pemiliknya gitu. Tokenya lah ya. Toke ya. Oke. Gitu. Ya, terus. Kemudian ada yang di sektor kalau kami nyebutnya kelautan, walaupun kami tidak punya laut kan, walaupun itu di perikanan sebenarnya juga cari-cari Kerambah gitu ya. kerambah juga ada, cuma tidak banyak, itu cuma sebagian yang punya kan. Kalau mayoritas masyarakat itu ya cari ikan dengan ya apa namanya, kalau bahasa Rawangnya pesau, jaring. Jaring. Oh, jaring. Oke. Nah, jaring. Iya, iya, iya. Mencari ikan seperti itu. Ini saat ini sambil menunggu bantuan-bantuan masuk ya, masyarakat juga masih mencari. Bukan kami gembira, bukan. Tapi itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Iya. Sedangkan penghasilan masyarakat itu mungkin sama-sama tahu. Mungkin rata-rata Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh itu tidak banyak masyarakat yang penghasilannya cukup untuk 1 bulan. Kalau Tiga Desa Tanjung bisa, bukan saya simpulkan nih, bukan nanti salah tanggapan. Ya bisa kita katakan ya cukup untuk 1 hari. Untuk makan 1 hari. Ya kalau dalam keadaan banjir ini bagaimana cara mau hidup gitu. Hak untuk hidup itu mungkin agak berkurang. Banyak menyampaikan bahwasanya ya walaupun kami seperti pengemis saat ini minta-minta, tapi kami butuh bantuan dari keluarga kerabat kami yang ada di se-Indonesia lah, se-Indonesia. Khususnya di Kota Sungai Penuh butuh. Mungkin boleh cerita dikit nih Bang. Gimana? Malam tadi kami mungkin baru pertama kali ke arah Sungai Penuh. Miris dan sedih juga melihat keadaan yang ada di Kota Sungai Penuh ketika kami merindukan suasana yang kami yang dulu, desa kami yang dulu. Sampai mulai dari Simpang 3 ke sini, woi, penerangannya oke Bang. Masih terlihat jelas di mata keindahan-keindahan yang Di sana ada. gelap. Alhamdulillah gelap. Sudah dari
31 Desember itu gelap. Oke, karena itu tadi ya aliran listriknya yang ada di sana terputus akibat adanya air tadi. Ya, ya mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan pihak PLN kan, juga menyangkut keselamatan juga, Bang. Yang menyangkut keselamatan Ya, juga. Karena ya ampere atau kilometer yang listrik itu sudah terendam banjir. Rumah aja nggak nampak, apalagi ampere listrik kan. Ya, jadi ketika menyampaikan, ya wajar, kami menerima itu. Cuma setidaknya ada fasilitas untuk menerangi kawasan 3 Desa Tanjung untuk saat ini. Jadi ketika kami masuk daerah, saya baru tahu ada alun-alun kota, Bang. Jujur, baru tahu ada alun-alun kota. Jadi selama ini nggak tahu kalau ada alun-alun kota. Ya karena berefek kami ya terisolir, Bang, terisolir. Oh, aduh. Terakhir itu HUT Kota Sungai Penuh. Mungkin saya juga sering ke pasar kan, sering ke wilayah Sungai Penuh. Itu udah lama. Iya, tapi kan Sungai Penuh. Tapi kan dia masih tertutup seng kan? Ya betul. Belum bisa nikmati. Jadi malam tadi sampai sini. Gembiranya Kota Sungai Penuh saat ini. Sedangkan kawan-kawan sedang berduka. Bukan berarti kami tidak ingin kawan-kawan yang ada yang tidak terdampak ini merasa bersedih, ingin bersedih, bukan. Setidaknya ya kalau masyarakat yang ada di sana tidak melihat, enggak, tidak sedih gitu. Ketika sampai sini masih ada yang hura-hura dengan keadaan kita sedang bencana gini ya. Walaupun contoh Bang Polri tidak terdampak, setidaknya punya ya kepedulian dengan cara apapun. Ya, Jangan hanya saya paling tidak suka nih, postingan ini berduka terus, Pak. Tapi tidak ada gerakan untuk membantu ya. Gitu. Semoga dengan adanya podcast ini teman-teman Biar Farm Podcast juga menonton, nanti bisa sumbangkan donasi. Linknya kita cantumin di bawah ya, di link deskripsi. Dan juga nih kita juga punya kenalan apa ya, pecinta hewan, reptil gitu. Reptil. Ya? Mana tahu nanti setelah surut mungkin komunitas ini bisa membantu. Namanya komunitas Reptizone. Jadi kalau misalkan teman-teman yang teman-teman yang terdampak di daerah banjir, kalau seandainya udah surut, atau ada ular yang masuk atau hewan-hewan reptil yang ada di sana, mungkin bisa dikontak di link yang ada di deskripsi. Iya. Itu kita cantumin ya di bawah. Ya, boleh, mungkin itu juga membantu kita, Om. Semoga bisa membantu. Kalau Bang lebih tepatnya bisa membantu melalui media ini. Tetap nanti saya mencoba untuk mengerahkan seluruh komunitas-komunitas yang saya ikuti untuk bisa berdonasi ke desa tiga desa yang di Rawang ini tadi, dan seluruhnya. Bukan 3 desa ini aja yang kena kan, semuanya yang berdampak. Tapi yang Bang dapat info nih, bantuan itu baru sampai ke daerah yang di Rawang besar ya namanya. Ampara Rawang ya. Daerah Gunung Tiga. Ya, di daerah Tanjung itu info yang saya dapatkan nggak terlalu maksimal. Ada sih bantuan, cuman nggak terlalu maksimal. Mau nanya dulu sama pemudanya, ini benar atau gimana? Ya kalau terkait bantuan yang masuk ke 3 Desa Tanjung itu valid tuh, Bang. Valid. Iya. Karena ya pertama mungkin alasannya akses, dan banyak mungkin kemarin sempat viral juga ada ya cekcok segala macam terkait bantuan. Cekcok kenapa? Ya akibat bantuan tadi. Ya bantuan tidak merata kan. Karena ya kita juga tidak bisa menyalahkan banyak pihak kan. Ya, betul. Karena adanya mungkin bantuan yang jiwa yang ada di 3 Desa Tanjung, contoh saja di Paling Serumpun ya, data yang saya minta ke pemerintahan desa itu jiwanya kurang lebih 1.700-an jiwa. Kemudian 1.700. kakaknya itu kurang lebih 530 kakak yang masih bertahan. Nah itu keseluruhan. Hampir kalau di Paling Serumpun Tanjung itu bisa dikatakan seluruhnya masih bertahan. Banyak nyampaikan itu salah 3 Desa Tanjung. Kenapa tidak mau evakuasi? Bukan itu. Ternak bisa kita cari setelah ini. Ya. Banyak orang yang menyampaikan itu. Ini bukan perkara ternak bisa cari, harta bisa cari. Ini masalah tanggung jawab. Karena ternak ini bukan milik warga itu sendiri. Tapi tanah juragan tadi. Tanah juragan juga. Oke. Iya. Tanggung jawab. Kalau saya menyampaikan ke kawan-kawan juga,
ini bukan perkara atas segala macam, ini tanggung jawab. Lepas mau ya, kalau dulu mungkin terakhir pernah kejadian banjir ini terakhir tahun 2000. Saya Udah dapat lama. cerita 2000, saya baru umur 1 tahun, saya 9 kan, baru 1 tahun. Itu parah, dan saya tanya ke ya istilahnya orang dahir lah, Rak, yang Ya, orang-orang lama ya. orang lama yang sudah berumur, tanya mana yang lebih parah saat ini pada dulu seluruh masyarakat evakuasi, tapi lebih parah tahun ini, banjir kali ini. Kenapa dulu itu masyarakat evakuasi seluruhnya? Karena jalan itu sudah digenangi air, sedangkan saat ini jalan itu masih ada yang tidak digenangi air, yang bisa didirikan posko, dan ada rumah yang di pinggiran Batang Merau itu yang masih bisa menampung warga. Contoh yang keluarga dalam satu rumah sampai 5-6 kakak yang bergabung situ. Kan tidak mau, kemudian juga bukan tidak percaya, kami juga apresiasi dengan gerakan yang dilakukan oleh Karang Taruna Dayang Indah di Subang 3 Rawang, yang sudah istilahnya memfasilitasi walaupun tempat, kemudian konsumsi bantuan segala macam disalurkan di situ. Tapi di sisi lain kami juga ya kalau bisa bantuan, ya mau maaf, bukan berarti tidak boleh membantu, bukan. Iya, betul. Ya, karena terakhir lihat bantuan yang masuk ke kantor DPR itu, ya mungkin saya salah nih. Nah, kalau salah mohon diingatkan, ya juga boleh diingatkan. Sudah banyak. Kemudian kalau 3 desa Tanjung belum banyak. Bisa dikatakan kalau belum banyak, bisa dikatakan kalau tidak ada bohong dong. Ada masuk. Kemarin juga dari pemerintah Kota Singapura juga sudah menyalurkan bantuan, ada beras, kemudian makanan siap saji, kemudian ada beberapa tenda. Ya, walaupun itu tendanya tidak memadai untuk seluruh masyarakat. Di sisi lain juga kami punya kesalahan. Apa tuh kesalahannya? Kesalahannya itu kenapa bantuan itu tidak masuk, karena kami tidak satu posko, tidak dikumpulkan dalam satu tempat, berpencar gitu. Ini rumah ini misalkan 6 kakak, ini 5 kakak, tidak terkumpul. Mungkin pemerintah juga kesulitan untuk meng-cover seluruhnya. Tapi di sisi lain juga ada kesalahan pihak yang terkait gitu, karena tidak menyediakan tempat untuk pengungsian di wilayah 3 desa Tanjung. Kalau mungkin disediakan dan itu menjamin keselamatan, mungkin kami siap gitu untuk dievakuasi ke satu tempat. Tapi ya itu keadaannya. Mungkin kalau sekarang sudah bisa akses, Bang. Bang Pori boleh jalan ke 3 desa Tanjung. Ya. Nanti lihat ini di sampingnya, kalau kami nyebutnya kandang juga nih, Bang. Kandang ternak, sebelahnya kandang manusia. Kandang manusia. Karena berdampingan. Rumah? Bukan rumah. Kandang manusia ini maksudnya apa? Ya, nggak ada beda kandang manusia dengan kandang ternak gitu. Serius? Jadi Ya. manusia tinggalnya di sana? Iya, Di betul. di samping kandang hewan tadi? Walaupun tidak berdampingan, betul bukan? Iya. Setidaknya hampir sama lah. Terbuat dari terpal, kayu, macam. Dengan swadaya masyarakat yang memiliki terpal, contoh dikeluarkan situ. Jadi kalau kemarin kami diskusi kan, kita lah punya kandang manusia nih kan, kandang manusia. Yeah. Walaupun itu sebenarnya kasar didengar di telinga orang tuh tidak etis, tapi ya itu keadaan realnya. Saya tidak mengada-ngada informasi. Kalau tidak percaya boleh lihatlah di 3 desa Tanjung. Betul tidak masyarakat itu hidup berdampingan dengan ternak. Kalau dulu ternaknya pakai terpal, Ya, oke. masyarakat pakai rumah. Sekarang masyarakat pakai terpal, binatang ternak juga pakai terpal juga. Jadi masyarakat juga memikirkan Miris ya? keselamatan ternak gitu. Lebih mementingkan keselamatan ternak daripada keselamatan pribadi. Bukan lebih mementingkan, tapi Ya, ya beriringan lah, beriringan. Karena menyangkut tanggung jawab. ya tanggung jawab dan mata pencahariannya juga. Iya, Iya kan? iya. Kelangsungan hidup masyarakat ya tergantung di situ juga. Kenapa saya sering bicara seperti mungkin kasar di telinga orang, terserah mau menyampaikan saya ini apalah, ya tidak jadi persoalan. Tapi itu keadaan realnya. Kami membutuh perhatian lebih
karena efek ini lama. Mungkin daerah lain juga terdampak banjir. Kami juga apresiasi banyak donatur yang masuk untuk melakukan donasi, kemudian menyerahkan bantuan ke seluruh wilayah yang terdampak banjir. Tapi tiga desa Tanjung ini seminggu sebelum kami sudah terdampak. Saat ini daerah lain mungkin sudah mulai bersih-bersih rumah. Kami masih dalam keadaan berair gitu. Ya, masih dalam keadaan berair. Jadi parah, kalau yang lain parah, banjirnya parah, kami parah dan lama. Saya tidak mungkin bullshit saja ngomongnya asal-asalan. Betul. Kalau tidak percaya, sekarang akses ke tiga desa Tanjung sudah dibuka. Silakan, layak atau tidaknya silakan masyarakat nilai. Betul tidaknya yang saya sampaikan, masyarakat nilai. Kalau mungkin saya bohong, ya silakan. Mau dicaci silakan, tidak jadi persoalan. Karena perhatiin, saya juga kalau kasarnya mau bantu, tapi saya butuh juga. Saya korban juga, mau bantu masyarakat. Ya, yang kami bisa lakukan hal seperti ini di media sosial, kemudian kemarin ada di DRRI, walaupun banyak pihak yang masalah artikan, dibilangnya, oh ini klaimnya tokoh pemuda tiga desa Tanjung, bisanya aku cuma ngomong doang. Bukan, kami sudah buktikan. Kemarin kami giring bantuan itu, kami kawal sampai ada yang masuk, Kemudian tokoh bukan tokoh, perwakilan. Kami tidak mengatakan diri kami tokoh, tapi dia mewakili pemuda. Iya, perwakilan pemuda. Ya. Perwakilan pemuda. Kalau tokoh mungkin ada kawan-kawan nyebut tokoh, itu salah. Mungkin tokoh itu ya sebenarnya lebih dari kami belum sampai di tingkatan itu, tapi pemuda yang peduli. Nah, mungkin iyalah ya, pemuda yang peduli ya. Jadi banyak pro kontra terkait ini. Mungkin cari momen, jujur ya, kasarnya siapa yang tidak mau jadi narasumber di podcastnya Bang Pori yang sedang viral di Kerinci Sungai Penuh, Jambi, bahkan se-Indonesia sudah hampir viral gitu kan, bukan ya, siapapun boleh. Bukan hanya bukan coba kita klip. Oke, sorry ya. Oke, tarik. Sini. Oke, lanjut. Iya. Bukan berarti kami mungkin banyak pihak ya dalam keadaan seperti ini kita butuh support banyak. Dan yang bisa kita lakukan hal-hal seperti ini. Kalau ada yang mungkin merasa lebih peduli, lebih berilmu, silakan. Saya tidak jadi persoalan. Kawan-kawan siapapun yang mau ya bergerak di sektor ini, mau berbicara di media manapun, silakan. Tapi ini untuk membantu masyarakat yang ada. Kalau keadaan miris mungkin seperti penyakit yang di masyarakat. Terakhir kemarin saudara Gilang juga mendampingi Ripka, saya lupa namanya, juga viral di polisi viral, akun polisi viral. Polisi viral? Iya, polisi viral. Ya, ada polisi yang berpangkat Ripka menyerahkan bantuan bersama istrinya dokter, Kami juga mengapresiasi beliau hadir dengan ya istilahnya juga peduli terhadap tiga desa Tanjung, dan semuanya mungkin beliau juga peduli, tapi kemarin menyampaikan peduli ke tiga desa Tanjung, membantu istrinya dokter kalau tidak salah. Jadi beliau ini yang menyerahkan bantuan. Kami tidak mengukur berapa besar bantuannya, ya, tapi itu memiliki makna dan nilai lebih di mata kami, di mata masyarakat. Cek kesehatan segala macam dengan swadaya, ya mungkin dana pribadi, saya tidak tahu dana dari mana, mungkin dana pribadi. Itu sangat luar biasa. Kami harapkan banyak tokoh-tokoh, contoh aparat polisian, kemudian pemerintah secara ya, kalau dari pemerintah itu sudah jelas betul ada bantuannya, tapi yang dari lain itu kalau dia punya harta lebih, bolehlah dibantu. Ya. Itu yang terdampak banjir. Tidak terlepas untuk tiga desa Tanjung saja. Nanti mungkin kawan-kawan di daerah lain juga, ini cuma belanya tiga desa Tanjung terus ya. Untuk seluruhnya, bukan berarti terfokus ini, karena saya mewakili pemuda tiga
desa di Tanjung itu, makanya saya bicara di daerah saya dulu gitu kan. Kalau semuanya terdampak, Tanah Kampung juga terdampak, Debai juga, Sungai Penuh, terakhir 4 kecamatan yang terdampak. Ada Kota Baru, Amparawang, Kumun, Tanah Kampung yang terdampak. Dan daerah lain juga. Jadi silakan salurkan kemanapun. Tapi di sisi lain kami juga mengharapkan uluran tangan dari kawan-kawan untuk membantu. Kalau kemarin kami bicara di radio, kami sampaikan, kalau mungkin nanti takutnya ada oknum yang salah memanfaatkan bantuan, contoh nasi ke rekening tidak disalurkan, kami takut juga seperti itu. Masuk ke rekening pribadi, tahu-taunya masuk ke kantong ya. Nah, kita takutnya itu. Makanya kami sampaikan, tidak usah cantum ke rekening, silakan serahkan langsung ke masyarakat. Kalau butuh pengawalan, kami siap bantu untuk mengawal masuk ke Tanjung. Kalau misal ada yang lambat, nanti kita bisa hubungi pihak yang berwenang. Iya. Oke. Sejauh ini bantuan apa aja yang sudah masuk ke daerah setempat? Mungkin ini yang saya lihat langsung, mungkin yang lain juga ada kan? Iya. Sama ada dari pemerintah Kota Sungai Penuh itu berupa beras dan mie instan yang dibagikan per warga. Saya tidak mau menyebutkan berapa besarannya, yang jelas tidak cukup untuk 1 hari. Kemudian ada dari untuk organisasi relawan gitu kan, relawan juga membantu. Karena juga ada dari Lapak Baca kalau tidak salah yang oleh salah satu tokonya itu ada Kak Dela Resmami Putri yang kita juga bantu, kita juga terima kasih. Kemudian ada dari Bribka, tadi saya lupa, Bribka apa namanya, saya lupa namanya. Bribka dari kepolisian beserta satu keluarga tuh. Kami ngira bantuan dari pemerintah, ternyata bantuan dari pribadi. Kemudian ada dari Persatuan atau Ikatan Keluarga Minang Kerinci gitu, juga menyerahkan bantuan berupa sembako, kemudian makanan siap saji, makanan nasi kotak, kemudian tikar, selimut. Kemudian kemarin dari pemerintah juga ada tenda, selimut, pakaian, family kit, baby kit seperti itu. Dan juga ada dari kalau saya tidak salah dari IPPR ya. IPPR juga dari bantu. PPR. Dari PPR juga. IPPR-nya apa? Ikatan Pemuda Pelajar Rawang. Ikatan Pemuda Pelajar Rawang. Juga bantu. Itu ketuanya Bang Witran. Juga terima kasih sudah membantu. Setidaknya ada perhatian terhadap 3 desa Tanjung. Mungkin sebelum ini saya nyimpan secara pribadi dulu. Saya ngira seluruhnya ya kami ini terabaikan, rupanya masih ada yang bisa memperhatikan kami. Juga mungkin banyak bantuan lain yang dari pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan dan tidak kami ketahui. Kami mengucapkan terima kasih sudah bersedia menyalurkan bantuan ke terkhusus 3 desa Tanjung ke seluruh masyarakat yang terdampak dimanapun itu. Ucapan terima kasih dan prestasi setinggi-tingginya, khususnya dari perwakilan pemuda yang ada di 3 desa Tanjung. Ya. Oke, berarti itulah kira-kira bantuan yang selama ini didapetin sama masyarakat yang terdampak banjir ya. Kalau saya sih berpikir gini, ini sedikit saran juga untuk teman-teman Biar Fun Podcast yang nonton, baik itu ini ya, ASN yang ada di Kota Sungai Penuh dan juga Kerinci. Karena yang terdampak ini bukan hanya Sungai Penuh saja, tapi Kerinci. Kalau ide dari saya, mungkin kalau bantuannya berupa makanan, karena yang instan tadi, makanan siap saji yang bisa disalurkan ke masyarakat sekitar. Anggaplah gini, saya nggak tahu jumlah ASN yang ada di sini berapa. Kita anggap misalkan 1.000. Minimal satu ASN itu menyumbang 5 nasi deh, atau 4 sampai 5. Anggap berapa ya? 5 lah. 5 kali 100 berapa? 5 kali 1.000 berapa?
5.000. Saya rasa cukup untuk membantu masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Itu Kota Sungai Penuh loh, belum lagi Kabupaten Kerinci gitu kan. Oke, mungkin bantuannya bisa ke sana. Dan untuk posko bantuannya di mana aja? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Kalau untuk di Kecamatan Ampar Rawang itu ada di ex kantor DPR itu Islamic Center, Ya. kemudian di kantor Camat Ampar Rawang, ini yang kita tahu, kemudian di kantor desa Kotodian kalau tidak salah. Jadi ada 3 ya? Kalau poskonya 2. Poskonya 2. Poskonya 2. Posko pengungsian itu ada 2. Kemudian juga ada masyarakat yang bertahan di rumah yang masih bisa dihuni, rumah keluarga yang masih ada. Yang ini yang sulit dijangkau oleh, mungkin juga gimana ya menyampaikannya. Terkadang ya jangan, saya minta ini gini, jangan terfokus ke satu titik saja. Iya. Ya, tidak harus ke Tiga Desa Tanjung. Contoh, tidak harus fokusnya di Kecamatan A, Kecamatan B juga boleh. Ya, Tanah Kampung juga ada tuh kena dampak banjir juga kan? Juga, ya. Terus juga kalau di kabupaten tuh daerah-daerah Dipati 7 ya. Dipati 7 ya, betul. Kalau Sungai Liu kena. Sungai Liu sejauh ini saya dapat informasi belum. Kota Baru juga sebagian. Kota Limau Manis. Kota Limau Manis yang kena. Di Kota Limau Manis ya. Iya, kalau tidak salah. Oke, balik lagi ke kita bicara problem tadi ya. Iya, betul. Menurut saya juga mungkin ada efeknya juga akibat dari bangunan yang ada di sungai. Iya. Nah, menurut pandangan Bang Adis gimana? Bukannya udah ada aturan yang memberitahukan tidak boleh membangun gedung atau rumah di sekitar badan sungai. Iya. Nah, pandangan Abang gimana? Mungkin gini, ya memang sudah ada aturan yang mengatakan bahwasanya tidak ada ketentuan untuk membangun rumah atau gedung di pinggiran sungai. Jalan juga ada ukuran kalau tidak salah, berapa meter, berapa jaraknya dari jalan. Tapi keadaannya ini, Bang, masyarakat sudah membangun tuh sudah, ya, saya tidak tahu persis kapan dibangun gedung atau rumahnya itu. Dari mungkin aturan itu belum ada, bisa jadi kan, kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kemudian tanah ini juga mungkin sama tahu, tanah yang ada di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh rata-rata tanah adat gitu kan. Iya. Juga ya mungkin lahan itu yang ada untuk mereka bangun. Mungkin untuk beli tanah ya mungkin tidak butuh waktu yang lama untuk bisa membangun sebuah rumah. Mungkin itu untuk mengurangi, mungkin sebenarnya salah karena tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, aturan yang berlaku. Tapi di sisi lain pihak terkait juga harusnya memberi pemahaman terlebih dahulu. Ya. Kalau seperti ini kan sudah telat pemahamannya kan, sudah terlambat, sudah bangun segala macam. Dan ya, untuk saat ini mungkin ya tadi mungkin kita cerita juga untuk solusinya gimana, mungkin bisa ditindakan segala macam. Saya rasa mungkin sulit karena ya kita sama tahu lah keadaan masyarakat, pemahaman masyarakat kayak itu. Tapi ya mau tidak mau kalau memang itu bisa dilakukan, ya mengurangi risiko kita kena bencana, ya saya setuju saja. Tapi dengan ada kejelasan gitu. Iya, betul. Jelas. Betul. Saya juga tahu nih. Ini ngefek lagi nih. Kita bicara kenapa gedung-gedung rumah-rumah yang ada di pinggir jalan tuh merupakan salah satu faktor yang menurut saya ya pribadi salah satu penyebab terjadinya banjir juga. Karena saya tahu di Kota Sungai Penuh itu seluruh badan sungai sudah sudah ada bangunannya ya, sudah ada bukan bangunan. Alat tembok penahan. Ya. Sudah ada tembok penahannya. Nah, kita bicara dari daerah Batang Merawe ya, sekitar Rawang ya. Di Pemancar nggak sih? Daerah Pemancar ke sana. Ya, udah ada tembok penahannya. Tapi begitu
nyampe ke daerah Debay dan Ilir lagi ya. Kabupaten Ilir, udah nggak ada tembok penahan nih. Nah, jadi yang disalahkan sekarang ini siapa gitu? Apakah pemerintah Kota Sungai Penuh atau pemerintah Kabupaten Kerinci? Mungkin kalau menurut saya gini Bang, kalau ya dalam kondisi seperti ini, kalau ya semua kita salah. Ya, semua kita salah ya. Semua kita salah. Tapi ya bagaimana kita mencari solusi ke depannya. Kemudian kalau untuk ya seperti tadi tembok penahan dibangun, Ya, tembok penahan ya ya. harusnya itu ya memang seharusnya sampai ke dari hulu sampai ke hilir gitu kan. Betul. Sampai ke kan di danau, daerah danau ya mungkin jadi titik akhir pembuangan, nanti mungkin diteruskan ke Sungai Batamrangin gitu kan. Mungkin apa ya, kalau kita nyalahkan Sungai Penuh sepenuhnya juga tidak bisa. Tidak gitu bisa. kan. Kita nyalahkan kabupaten juga tidak bisa. Ya, betul, betul. Mungkin di sisi lain ada keterbatasan anggaran. Tapi kalau menurut saya nih Bang, Ya, betul. Nggak apa-apa. menurut Speak up saya aja. iya. Karena tahu teman-teman pejabat-pejabat yang nonton di sini mendengarkan, kita tidak menjustifikasi seseorang, pemerintah juga enggak. Kita nih, kita sebar-sebarin dulu masalahnya apa, nanti kita kita rangkum, mana tahu nanti ada solusi-solusi yang bisa kita tawarkan ke pemerintah gitu ya. Iya betul. Ya, menurut Bang Aris gimana tadi? Ya, kalau tadi solusinya pertama tadi karena tidak adanya tembok penahan yang rata, Ya, adil gitu kan. ya betul. Nah, di daerah hulu mungkin tidak ada tembok penahannya, kemudian di tengah ada tembok penahannya, di hulu mungkin tidak ada. Saya tidak tahu jelas ada tidaknya. Mungkin saya rasa ada daerah yang tidak punya tembok penahan. Ya, Yang seharusnya itu harus setidaknya untuk memperancar aliran sungai gitu, juga tidak berefek ke masyarakat. Contoh, saya tidak tahu juga penyebab jelasnya, ada di daerah Kupang sana, Kupang dan wilayah D47 itu memang Batam Rawa itu sudah kecil gitu, kecil. Saya tidak tahu dulunya besar atau kecil kan ke masyarakat, karena mungkin tanahnya tertumpuk jadi kecil kan. ya betul. Kalau sudah tertutup itu sudah mengecil lagi, ya tidak ada kesempatan lagi untuk menyelamatkan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dari banjir. Terus ya harus ada kerjasama antara dua pemerintah Kabupaten Kerinci, atau mungkin tidak, mungkin anggaran terlalu besar, ya apa salahnya kita jemput bola gitu. Bola. Saya rasa pembangunan dana APBN itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, bukan hanya untuk beberapa daerah. Jadi mungkin bisa dialihkan ke normalisasi tadi ya bahasanya, Ya, normalisasi Sungai Batam Rawa. Walaupun itu kecil, efeknya besar. Dampaknya masyarakat. Untuk saya ini memang belum ada yang, kalau dibilang nggak ada yang meninggal gara-gara banjir, ada longsor kemarin kan, ada korban makan korban. Ada tuh beritanya, ada korban yang memakan korban ya, memakan korban di banjir dan longsor ya, banjir dan longsor di Kerinci. Terus juga kemarin juga sempat Pak Al-Haris selaku Gubernur Jambi mengunjungi lokasi juga ya. Iya, alhamdulillah sudah. Ya. Terus juga wali kota dan bupati juga ikut serta untuk membantu, walaupun bisa dikatakan belum maksimal, tapi saya rasa pemerintah sudah effort sangat-sangat keras. Nah, mohon bersabar aja untuk masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Semoga bantuan yang ada dari relawan, pemerintah, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya tadi. Dan juga hari ini di tanggal 6 Januari ya. Sekarang tanggal berapa? Ya, 6 Januari. 6 atau 5? 5. Oh, 5. Besok nih. Besok 6 Januari Provinsi Jambi ulang tahun gitu. Iya. Selamat ulang tahun Dirgahayu untuk Provinsi Jambi. Semoga Provinsi Jambi lebih baik lagi, dan harapannya yuk sama-sama masyarakat Jambi lihat kondisi Kerinci, lihat kondisi Sungai Penuh. Inilah fakta yang terjadi.
kita bukan menjustifikasi seseorang, tapi banjir yang terjadi ini efek yang dilakukan oleh beberapa oknum. Mungkin bisa dikatakan, mohon maaf sekali lagi kalian C tadi. Iya, mungkin. Dan semoga ada solusi dari pemerintah untuk menawarkan ya solusi ya tadi ya, solusi untuk masyarakat kita. Harapannya semoga ke depan Provinsi Jambi jaya. Iya. Ya gitu sih. Iya. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bantuan yang sederhana dari itu tadi ASN, atau bisa menyumbangkan 5 minimal 5 nasi deh. 5 nasi untuk orang masyarakat sekitar. Mana tahu ada bantuan selimut. Kemarin juga sempat ada informasi ini. Kekurangan selimut. Iya, betul. Iya betul ya? Betul. Kekurangan selimut di gedung DPR kota di daerah Rawang. Ya, posko pengungsian ya. Sebenarnya masyarakat itu sudah punya selimut karena bahasa tadi dia juga kurang jadinya. Kemudian kita juga tidak gimana ya? Mungkin saat ini kita tidak bisa saling menyalahkan. Ya betul. Nah, di sisi lain, walaupun ada pihak yang harus kita salahkan, tapi kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang harus kita lakukan saat ini ya bersinergi untuk mengatasi ini. Ya. Kalau mengatasi, ya kalau mencegah kan sudah jauh, Bang. Sudah jauh. Upaya sudah ada. Kemudian harapan tadi, Bang, nyambung karena ada besok bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Jambi. Ya, ulang tahun Provinsi Jambi. Akhir Gahayu, pemerintah Provinsi Jambi. Harapan ke depan tadi mungkin sama, lebih maju lagi. Kemudian harus ya kalau bisa ada kejutan di ulang tahun Jambi ini untuk terkhusus untuk korban banjir gitu. Nah, ada kejutan dalam bentuk apapun itu. Ya, ada kejutan. Mau ya yang positif, jangan sampai yang negatif kan. Negatif bahaya lagi. Ada kejutan untuk terkhususnya ya kesannya Sungai Penuh, Barawang, dan 8 kecamatan lainnya, dan terus di 3 Desa Tanjung ini juga bagian dari Provinsi. Ya. Jadi juga harus diperhatikan. Oke, menarik. Ya berangkum lagi ya. Menurut Abang, problemnya yang pertama, salah satu ya. Yang pertama, galian C. Ya. Yang kedua, penggundulan hutan. Ya. Yang ketiga, sampah Betul. yang menumpuk di sungai. Yang keempat, mungkin Normalisasi. TPA kita yang tidak bisa menampung apa ya, air yang dari sampah yang tidak bisa menampung apa ya, air yang masuk ke tanah, terus tanahnya nggak bisa menampung, akhirnya masuk ke pemukiman warga. Ya, betul. Itu menurut pandangan Abang. Solusinya ya balik lagi TPA regional. Kalau saran saya, yuk kakak dan adik, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, yuk sama-sama saling bersinergi. Iya. Ya sejauh ini saya tahu apa problem yang terjadi antara pimpinan kita Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Walaupun ini agak sensitif gitu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yuk sekarang ini masyarakat butuh kedua pemimpin ini. Saya rasa tidak ada salahnya demi kepentingan masyarakat orang banyak menurunkan ego masing-masing. Dan itu permintaan gubernur juga, Iya. Bapak Laris. Yuk sama-sama kita tenangkan, kita tahan egonya untuk kedua pemimpin ini. Yuk sama-sama kita bantu masyarakat. Banyak-banyak berdoa ya. Banjir gitu. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Mungkin itu jadi solusi juga kan, karena ya mungkin sebelum ini kita mintanya hujan, sekarang dikasih hujan tidak sanggup lagi gitu kan. Dulu Ya, musim kemarau, musim kemarau aja hujan. Kali kasih gitu. Ya harus banyak-banyak berdoa. Kemudian ya tenaga kesehatan juga kalau bisa ada yang standby di terus 3 Desa Tanjung, karena terlalu jauh kalau mau jalan kaki ke daerah sana. Mau bawa kendaraan cuma beberapa yang bisa dinyalakan karena sudah terendam banjir. Kalau contoh televisi, alat yang Ya betul. di rumah itu sudah ya mau itu masuk ke
kerugian pemerintah, kerugian pribadi, terserah ente nyawa kami dulu. Nyawa kami dulu, keselamatan kami. Ya, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Biar Paham Podcast terakhir sebelum kita tutup? Ya, mungkin pesan kami kepada penonton podcast ini, yuk kita saling membantu, dan kami juga jangan sampai ada bencana lagi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Provinsi Jambi yang akan ulang tahun besok, kemudian yuk saling sinergi, sekecil apapun yang saudara berikan itu berharga bagi kami yang berdampak di banjir ini, di bencana ini. Terlepas mau disalurkan ke manapun, ke pihak manapun, yang jelas bantuan itu tersalur dan sampai ke masyarakat. Jangan sampai saya tidak tahu juga isu-isu yang berkembang hanya diambil oleh beberapa oknum saja, tidak diberikan. Nepotisme dihilangkan dulu lah kalau untuk bencana. Jadi mungkin itu kita semuanya keluarga. Saat ini kami melihat yang mana keluarga kami sebenarnya. Ya, Penuh, Pondok Tinggi, dan seluruh kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Yuk bantu kawan-kawan yang daerahnya sedang berdampak banjir dalam bentuk apapun yang bisa meringankan. Minimal sebiji beras pun jadi. Mungkin itu. Oke, itu dia teman-teman Biar Paham Podcast. Bang Aris, ya, mungkin bisa dikatakan perwakilan dari pemuda 3 Desa Tanjung. Iya, ya. Harapan semoga ke depan banyak donasi yang disalurkan untuk masyarakat melalui podcast ini. Saya bisa membantu salah satunya di sini dan mengarahkan masa untuk bisa mengatasi solusi yang ada di banjir. Ya. Banjir yang ada di daerah Rawang dan sekitarnya, dan itu tadi problemnya itu tadi ya, tanggul yang jebol gitu. Mana tahu nanti bisa kita solusikan bersama. Iya. Ya mungkin itu Bang, kalau untuk anggota tadi mungkin kami sudah berkomunikasi juga, berdiskusi juga untuk ya setidaknya gotong royong bersama. Ya kami juga mengajak kawan-kawan yang terdampak, kita sama-sama, walaupun ini hanya beberapa rumah yang terkena langsung, tapi efeknya untuk seluruhan. Jadi kita atasi. Ya kalau mungkin dari pemerintah belum ada biayanya, mungkin bisa secara swadaya saja. Nah, untuk saat ini kami memang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kawan-kawan semuanya. Mengingat kita tidak tahu keadaan kedepannya bagaimana. Ya, betul. Kami juga memikirkan kalau dampak banjir ini bukan terkhusus untuk kami, bukan hanya saat ini, tapi kedepannya, karena mata pencaharian masyarakat sudah terputus. Oke. Jadi teman-teman Biar Paham Podcast, Bang Aris, terima kasih. Iya.